Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 bersama saya Muhammad Ali Rosidin. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa presensinya untuk selalu diisi sesuai dengan jadwal pelajaran kalian masing-masing. Karena kalau misalkan tidak sesuai dengan jadwal, maka otomatis dianggap tidak hadir. Kemudian saya ingatkan untuk videonya jangan di skip-skip, apalagi hanya sekedar membuka kemudian ditutup lagi tanpa mengikuti proses penyampaian materi di video ini. Karena nanti di akhir video ada tugas untuk merangkum atau apa nanti tak sampaikan. Jadi jangan sampai tidak disimak videonya supaya nanti kalian tahu, jadi nggak sekedar buka kemudian ditutup lagi. Oke, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1 yaitu komunikasi data dengan subbab konsep komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Oke, kita lihat. Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan, informasi, atau berita antara dua pengguna atau lebih jumlahnya dengan tujuan saling memberikan feedback sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Jadi di sini harus minimal dua pengguna atau dua orang. Jadi kalau hanya satu orang itu bukan disebut sebagai komunikasi, tapi itu namanya orang yang sedang berimajinasi. Jadi bicara sendiri, apa sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri, itu namanya bukan komunikasi. Kemudian dalam komunikasi itu ada yang disebut dengan komponen utama komunikasi. Untuk komponen utama komunikasi, yang pertama adalah komunikator, yaitu si pengirim pesan. Kemudian yang kedua itu disebut dengan komunikan atau si penerima pesan. Setelah itu harus ada informasi atau pesannya. Jadi dari komunikator memberikan informasi kepada komunikan. Setelah itu yang keempat adalah media atau saluran komunikasi. Ini misalkan kita komunikasinya dengan jarak jauh. Jadi misalkan menggunakan media smartphone, kemudian menggunakan saluran data. Setelah itu ada feedbacknya. Jadi informasi disampaikan, kemudian si komunikan memberikan feedback kepada komunikator. Itu adalah komponen utama dari komunikasi. Setelah itu, setelah komponen utama komunikasi, yang kedua ada jenis komunikasi. Jadi komunikasi pun ada jenisnya, nggak sekedar kita berbicara antara dua orang, itu kan beda lagi. Jadi untuk jenis komunikasi, yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Yaitu komunikasi yang disampaikan menggunakan lisan. Kalau dalam hal formal itu misalkan kita presentasi kerjaan, presentasi pelajaran atau apa, kemudian diskusi, kemudian berdialog. Nah, misalkan kalau kita yang hal non formal atau yang tidak resmi, misalkan kita bermain ke teman, ngobrol, kemudian tongkrongan, itu juga termasuk ke dalam komunikasi verbal. Kemudian untuk jenis komunikasi yang kedua itu adalah komunikasi non verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan aspek gerakan olah tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya adalah body language. Jadi tanpa kita berbicara, kita melakukan gerakan tubuh, maka orang lain otomatis akan mengetahui apa yang kita sampaikan. Seperti di ilustrasi di sini, kalau kita menggunakan dua jari seperti ini kan biasa kita kenal sebagai
eh, salam damai, ataupun untuk gerakan seperti ini itu kan menunjukkan love atau cinta. Kemudian seperti ini menunjukkan untuk berpelukan. Kemudian tangan ke atas menunjukkan kita itu kuat atau sedang memberikan semangat. Dan untuk jari seperti ini itu kan menyampaikan bahwa dia sedang baik-baik saja. Jadi enggak mengucapkan saya baik-baik saja, tapi dengan menunjukkan gerakan seperti itu otomatis orang lain sudah tahu sendiri. Kemudian untuk jenis komunikasi yang ketiga itu adalah komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang memanfaatkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, serta kode berupa tanda, kemudian simbol dan tipografi. Tipografi itu kan desain yang dari tulisan. Jadi berkomunikasi menggunakan tulisan. Kalau zaman dulu itu komunikasinya menggunakan surat yang disampaikan oleh Pak Pos ya. Kalau sekarang kita kalau komunikasi menggunakan tulisan, kita tinggal buka smartphone, kemudian buka aplikasi WhatsApp atau atau berupa SMS, itu termasuk dalam komunikasi tertulis. Nah, misalkan untuk gambar, kalau kita sering jalan-jalan, kemudian kita lihat billboard, itu kan banyak gambar-gambar yang menyampaikan sebuah pesan, entah itu iklan atau pesan layanan masyarakat. Kemudian yang berupa kode atau tanda, itu kalau kita di jalan juga sering lihat, misalkan rambu-rambu lalu lintas, misalkan dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang menyeberang ataupun apa, itu kan ada tandanya sendiri. Kemudian kalau tipografi itu kan tulisan yang didesain sedemikian rupa supaya terlihat lebih menarik. Jadi itu untuk jenis komunikasi ada 3, verbal, nonverbal, dan tertulis. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah lingkup area komunikasi. Untuk yang pertama itu adalah komunikasi internal, yaitu penyampaian ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam ruang lingkup terbatas, contohnya rapat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh ikut di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi eksternal, yaitu model komunikasi yang telah melibatkan pihak luar dalam penyampaian gagasan atau pesan, contohnya siaran pers, kemudian penyampaian berita, dan yang lain-lain. Jadi dari pihak luar itu boleh mengetahui informasi dari yang disampaikan oleh komunikator, itu kalau komunikasi eksternal. Kemudian untuk selanjutnya, poin 4 adalah metode komunikasi. Untuk metode komunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi secara tidak langsung dan komunikasi secara langsung. Untuk komunikasi yang secara tidak langsung, yaitu metode penyampaian pesan yang dilakukan tanpa harus bertatap muka atau face to face secara langsung. Contohnya telepon, itu kan kalau kita tidak langsung bertemu dengan orangnya, kemudian juga SMS, chatting, email, dan lain sebagainya. Intinya kita enggak ketemu orangnya langsung, jadi bisa jarak jauh. Bisa jarak jauh, bisa juga yang tidak dibalas saat itu juga, itu termasuk dalam komunikasi secara tidak langsung. Kemudian metode komunikasi yang kedua yaitu komunikasi secara langsung, yaitu penyampaian pesan yang jamak dilakukan orang pada umumnya, yaitu kita ketemu orangnya langsung, kemudian langsung berbicara, melakukan komunikasi, itu yang disebut dengan komunikasi secara langsung. Bisa juga kalau kita sering lihat di TV yang siaran live ataupun di YouTube yang live, itu bisa juga disebut dengan komunikasi secara langsung. Oke, untuk poin kelima yaitu golongan komunikasi. Untuk golongan komunikasi yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal itu biasa yang dilakukan berdasarkan protokol atau aturan atau adat kebiasaan, contohnya rapat, sidang, presentasi, dan yang lain-lain. Jadi kalau berkomunikasi tidak tiba-tiba kita ketemu orangnya kemudian langsung
melakukan komunikasi, tapi ada aturan tertentu. Jadi dari pembukaan, kemudian intinya, penutupan, sampai yang terakhir adalah doa. Kemudian yang kedua, golongan komunikasi yaitu komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi di luar kebiasaan atau standar komunikasi formal. Jadi contohnya diskusi santai, kemudian jadi tanpa aturan tertentu ya. Kalau yang tadi kan formal itu kan kita harus sesuai dengan aturan. Sedangkan kalau informal tinggal kita ketemu orangnya dalam forum yang misalkan pembelajaran atau apa, itu langsung melakukan sebuah komunikasi. Itu kalau yang informal. Kemudian yang ketiga adalah non formal, yaitu perpaduan antara formal dan informal. Jadi seperti contoh kita melakukan presentasi itu kan pada saat awalnya itu ada aturan sendiri, misalkan pembukaan, inti sampai penutup, baru yang terakhir itu biasanya ada sesi tanya jawab. Nah itu contoh dari non formal, sudah bebas. Setelah itu untuk yang keenam itu adalah tipe-tipe komunikasi. Untuk tipe komunikasi yang pertama adalah komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang dilakukan hanya oleh komunikator saja. Itu berarti cuma satu orang. Jadi bukan cuma satu orang, tapi komunikator menyampaikan, kemudian siapa yang sebagai komunikannya, yaitu orang banyak. Contohnya misalkan penyiar radio, kemudian penyiar berita di TV, itu kan cuma satu orang yang menyampaikan, dan yang menjadi komunikannya itu kan publiknya yang menonton dan mendengarkan. Itu yang satu arah. Jadi nggak bisa dijawab secara langsung atau nggak bisa memberi feedback secara langsung. Setelah itu yang kedua adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi interaktif melibatkan dua pihak. Jadi ada komunikator dan komunikan yang melakukan komunikasi secara langsung. Itu komunikasi dua arah. Jadi ada yang disampaikan, ada pula yang feedbacknya atau umpan baliknya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi ke atas atau vertikal, yaitu model komunikasi yang dapat terjadi pada sistem internal. Bawahan memberi laporan kepada atasan, itu kalau di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi ke bawah atau top down, yaitu model komunikasi yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai feedback atas laporan yang diberikan bawahan. Jadi dari karyawan misalkan membuat laporan apakah tentang produksi, kemudian disampaikan kepada atasan, baru kemudian dari atasan menyampaikan kembali apa yang dilaporkan oleh karyawan tersebut. Jadi istilahnya adalah feedback kepada bawahan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antar individu yang memiliki kebutuhan atau persepsi yang sama. Jadi di luar formal, isinya adalah non formal, antara teman dan teman, kemudian saling ngobrol sebagai atau apa, itu namanya komunikasi ke samping. Dengan yang informasi yang disampaikan itu keduanya saling memahami. Jadi inti dari komunikasi itu seperti itu. Kalau kita ngobrol, kemudian apa yang kita bicarakan, kemudian yang komunikan nggak tahu, itu bukan termasuk komunikasi. Karena nanti tidak ada informasi yang dipahami. Itu saja tentang bab komunikasi data, subbab komunikasi, untuk subbab komunikasi. Setelah ini silakan jika ada pertanyaan yang kurang dipahami tentang konsep komunikasi, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah, atau bisa juga melalui japri langsung. Misalkan pengen konsultasi, silakan ditanyakan. Untuk selanjutnya, silakan dari video yang tak sampaikan ini, silakan kalian buat rangkumannya dan diisi melalui link form yang nanti dibagikan di
classroom. Oke, sekian saja. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi data. Jadi setelah kita tahu apa itu komunikasi, nanti kita pelajari perkembangannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.